Halo sahabat trader semuanya, selamat datang di channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Seri belajar trading Forex mulai dari nol ini, kita akan mulai dari pembahasan cara open account trading di broker. Nah, langkah ini merupakan langkah awal yang harus sahabat FCI semua lakukan agar dapat melakukan transaksi baik itu Forex, komoditas, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama kita harus open account trading terlebih dahulu. Kemudian nanti di hari yang berikutnya kita akan belajar bagaimana setup MT4, kemudian kita save template, cara add indikator custom di MT4 dan lain sebagainya. Hal pertama yang akan kita bahas pada episode belajar trading forex mulai dari nol ini, yaitu kita harus punya account trading terlebih dahulu. Nah, di mana tempat kita open account trading? Tempat kita register account trading kita yaitu di broker. Jadi broker ini sebuah perusahaan pialang yang nanti akan melanjutkan transaksi kita ke dalam market. Nah broker yang kami rekomendasikan tim Forex Club Indonesia yaitu XM Broker. Link websitenya telah kami sediakan di bagian kolom deskripsi video ini, silahkan di copy. Nah, setelah sahabat FCI semua copy, ini karena linknya sudah saya copy, silahkan buka browser, kemudian di kolom pencarian silahkan di paste link yang ada di bagian kolom deskripsi ini, kemudian enter. Ini proses pendaftaran awal kita, cara register account trading di XM. Ini langkah awal yang harus trader Forex Club Indonesia semua lakukan terlebih dahulu. Sudah terbuka website XM, ini langkah pertama. Pertama yang harus kita lengkapi yaitu data personal. Di sini kita masukkan nama tengah, nama belakang, negara, pilihan bahasa, ini nomor telepon, email, dan platform trading kita, ada MT4 dan ada MT5. Kita isi data kita terlebih dahulu, nama depan, nama tengah jika ada, kalau emang nggak ada nggak usah diisi, nama belakang, nama ini sesuaikan dengan kartu identitas kita baik itu di SIM ataupun di KTP, Kemudian ini negara kita pilih Indonesia, pilihan bahasa sama kita pilih Indonesia juga. Kemudian ini untuk nomor telepon, kita masukkan nomor telepon kita. Kemudian setelah kita masukkan nomor telepon, kita masukkan alamat Gmail kita, boleh menggunakan Yahoo ataupun Gmail. Jadi teman-teman harus memiliki alamat email terlebih dahulu. Boleh register di Gmail ataupun di Yahoo ataupun di penyedia layanan email lainnya, Masukkan Gmail kita. Kemudian setelah itu di sini di detail akun perdagangan ada dua jenis, yang pertama MT4 dan yang kedua MT5. Bedanya nih, kalau di MT5 kita banyak sekali pilihan instrumen trading, sedangkan untuk di MT4 ini kita bisa trading di forex, di komoditas, indeks, dan juga energi. Di sini kita pilih yang MT4 saja. Kalau teman-teman mau gunakan MT5 boleh. Kemudian di tipe account, ini tipe account yang tersedia di XM, ada standar, mikro, XM ultra low standar, dan XM ultra low mikro. Apa yang membedakan antara standar dan mikro yaitu besaran kontraknya. Satu lot di account standar sama dengan 100.000, satu lot di account mikro sama dengan 1.000. Nah, di sini saya pilih yang standar. Setelah semuanya selesai, kita centang checkbox yang ini, saya setuju untuk menerima buletin berita perusahaan dan pembaruan produk Anda. Kemudian setelah selesai, kita masuk ke langkah yang kedua. Lanjut ke langkah kedua, klik. Nah, setelah langkah yang pertama selesai, ini langkah yang kedua pada proses pendaftaran account trading di XM. Di sini kita harus masukkan tanggal lahir kita, silakan dipilih. Ini untuk tanggal lahir, bulan lahir, kemudian ini untuk tahun lahir. Setelah itu kita masuk ke detail alamat, sesuaikan dengan kartu identitas kita sekali lagi.
Oke, nomor rumah. Ini alamat tempat tinggal. Silakan diisi, kemudian ini kode pos. Oke, setelah itu di sini ada pilihan apakah Anda warga negara Amerika dalam hal pajak. Nah, ini kita pilih tidak. Kemudian di sini kita masuk ke detail akun perdagangan. Oke, mata uang dalam akun ini kita pilih US dollar, USD. Kemudian untuk leverage di sini kita pilih yang ini sesuai ya, silakan disesuaikan oleh sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya. Di sini saya pilih yang 1/500. Kemudian bonus account di sini kita pilih ya saya bersedia menerima bonus. Oke, ini untuk detail akun perdagangan. Kemudian setelah selesai di detail akun perdagangan, kita isi yang informasi investor. Oke. Jumlah investasi ini silakan disesuaikan 0 sampai 20.000 US dollar. Kemudian di sini status pekerjaan, karyawan, wira swasta, murid atau mahasiswa atau pelajar, kemudian pensiunan atau tidak bekerja. Oke, wira swasta. Kemudian di sini untuk tujuan tertentu dan sifat transaksi, sini kita pilih untuk investasi. Ada banyak pilihan, spekulatif, hedging, investasi, manajemen risiko, dan diversifikasi. Di sini saya pilih untuk investasi. Kemudian bidang usaha, internet dan bisnis online. Kemudian untuk pendidikan, silakan disesuaikan. Ada SMA, S1, S2, S3, atau tidak ada di atas. Oke, silakan dipilih. Kemudian setelah itu, berapa perkiraan pendapatan Anda dalam USD? Ini perkiraan penghasilan kita. Ini saya pilih saja kurang dari 50.000 US dollar. Ini satuannya US dollar. Kemudian setelah itu, berapa perkiraan kekayaan Anda dalam US dollar? Ini saya pilih lebih dari 1 juta US dollar. Nah, setelah selesai, silakan dicek kembali sudah terisi semua atau belum di informasi investor. Kemudian setelah itu kita masuk ke form pengetahuan dan pengalaman trading. Oke, yang ini. Scroll ke bawah. Pengetahuan dan pengalaman trading. Pertama, pengalaman profesional atau kualifikasi yang akan membantu Anda memahami layanan kami. Ini maksudnya teman-teman sudah tahu trading atau belum. Ini ada pengalaman kerja terakhir di institusi finansial, kemudian kualifikasi atau edukasi profesional yang terkait. Atau keduanya. Sini saya pilih yang keduanya. Berapa kali Anda melakukan perdagangan selama 3 tahun terakhir? Oke. Ini saya pilih lebih dari 25 kali. Kemudian untuk yang ini, apakah Anda telah trading setidaknya 25 kali pada akun demo dalam 12 bulan terakhir? Di sini saya pilih ya saja. Kemudian di sini kita masukkan kata sandi kita. Nah, kata sandi ini perlu diingat. Silakan masukkan kata sandinya. Oke. Ini konfirmasi kata sandi, kita samakan. Kemudian setelah semua formnya terisi dan sesuai dengan data diri kita, di bagian checkbox yang ini silakan dicentang. Saya menyatakan bahwa saya telah membaca dengan seksama dan sepenuhnya memahami keseluruhan isi dari persyaratan dan ketentuan kebijakan dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman mau baca, silakan baca. Kemudian setelah selesai semuanya terisi, buka account real. Oke, klik yang ini. Nah, sampai dengan tahap ini, kita sudah memiliki account trading di XM. Oke, langkah selanjutnya, kita harus konfirmasi alamat email, kemudian kita harus login ke member area, maksudnya kita harus login kembali ke website XM. Kemudian setelah itu, kita validasi account kita dengan dokumen identitas kita seperti KTP, SIM, dan lain sebagainya. Kemudian kita unduh MT4. Pertama, kita cek email kita terlebih dahulu. Silakan buka Gmail ataupun Yahoo yang tadi didaftarkan oleh sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya. Sini saya buka Gmail. Oke. Ini ada email dari XM. Untuk menyelesaikan pendaftaran, silakan klik di sini. Oh, boleh klik yang konfirmasi alamat email. Silakan diklik. Nanti kita akan diarahkan ke tab baru. Nah, sampai dengan tahap ini kita sudah melakukan konfirmasi alamat email kita. Setelah itu, langkah kedua tadi kita harus login terlebih dahulu. Nah, ini ID MT4 ataupun MT5 teman-teman. Ini silakan dicatat. Saya buka notepad. Oke. Sini saya simpan ID
MT4 saya. Kemudian di sini masukkan password yang di langkah kedua tadi, oke? Kemudian setelah dimasukkan password, klik login, oke? Nah, langkah selanjutnya setelah teman-teman ataupun sahabat FCI semua login ke member area XM, di sini dapat dilihat oleh sahabat FCI semuanya, status akun kita belum tervalidasi. Nah, kita di sini masuk ke langkah yang ketiga, yaitu submit identitas kita. Di sini silakan di scroll saja ke bawah, validasi akun Anda di sini. Silakan diklik. Kemudian di sini kita harus mengisi NPWP kita. Apakah Anda memiliki NPWP atau tidak? Di sini saya pilih ya, kan memang sudah ada. Kemudian pilih negara, kita pilih Indonesia. Oke, ini Indonesia. Kemudian kita klik kirim. Kemudian setelah klik kirim, di sini kita harus memasukkan nomor NPWP kita. Ini bagi yang sudah memiliki NPWP, silakan diisi. Sini saya isi NPWP terlebih dahulu. Oke, silakan dicek kembali. Nah, setelah NPWP kita isi, kita klik yang konfirmasi. Ini bagi sahabat FCI semua yang belum memiliki NPWP tidak usah khawatir. Oke. Kemudian kita diarahkan ke langkah yang selanjutnya, yaitu kita harus submit identitas kita. Oke, boleh KTP, SIM ataupun paspor. Silahkan persiapkan KTP dan bukti alamat. Oke, ini untuk alamat, konfirmasi alamat. Boleh menggunakan SIM ataupun kartu keluarga. Oke. Sini kita klik yang pilih. Ini KTP, open. Kemudian setelah KTP sudah kita unggah, kita harus konfirmasi alamat kita. Boleh menggunakan tagihan listrik, air, telepon, internet, dan TV kabel, atau rekening koran bank. Ini pilihannya. Di sini saya menggunakan kartu keluarga saja sebagai bukti alamat. Pilih, kemudian ini kartu keluarga. Setelah semuanya sudah terunggah, baik itu KTP dan bukti alamat, kita klik unggah dokumen Anda. Nah, yang perlu diperhatikan oleh sahabat trader forex lebih Indonesia semuanya, jangan sampai mengisi data yang berbeda antara data personal kita di langkah yang pertama dengan langkah yang kedua dengan kartu identitas kita. Jadi data personal dan tahap yang kedua itu harus disesuaikan dengan data diri kita. Ini langkah yang kedua, tadi kita udah submit identitas dan bukti alamat, kemudian di sini ada notifikasi bahwa dokumen telah diunggah. Nanti kalau sudah diverifikasi, maka statusnya di sini tervalidasi. Oke? Nah, ini langkah pertama yang harus trader forex lebih Indonesia persiapkan terlebih dahulu sebagai langkah awal untuk menjadi trader. Kita harus punya akun trading terlebih dahulu. Oke? Bagi sahabat FCI yang menggunakan smartphone, baik itu Android ataupun iOS, tidak usah khawatir karena memang formnya ini sama. Form-form apa saja yang harus diisi, baik itu di data personal, di tahap yang kedua, ke yang ketiga, dan yang keempat ini sama. Jika ada yang belum dipahami ataupun mengalami kendala pada saat open account trading di XM, silakan tulis pertanyaan sahabat FCI semua di kolom komentar di bawah. Di episode selanjutnya kita akan jelaskan aplikasi trading apa yang akan kita gunakan, kemudian bagaimana cara menghubungkan akun MT4 kita yang ada di XM dengan aplikasi trading. Oke? Penyesuaian server dan lain sebagainya nanti kita akan jelaskan di episode yang kedua. Terima kasih, selamat berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.